akan mengajarkan kepada Bapak Ibu buka satu ayat dulu. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Ya. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Tolong dikeluarkan. Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Oke, semua sudah dapat, di slide juga sudah keluar. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Kalau kita melihat di dalam Efesus 4, ayat yang pertama di atas perikop itu, tertulis kesatuan di dalam berjemaat. Jadi seperti berjemaat pada pagi hari ini, Tuhan sendiri memberikan ya jawatan-jawatan yang ada, dikatakan di sini, memberikan baik ada rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini yang Tuhan bicarakan. Kepada siapa? Rasul Paulus. Melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus ini memberikan kasih karunia daripada Tuhan. Mungkin ada 5 jawatan ini dia terima semua. Ya, menginjil dia iya, mengembalakan dia iya, mengajar dia iya, dan juga nabi dia iya, semua dia mendapatkan. Jadi kita sekarang pagi hari ini kita merenungkan Tuhan kasih kepada kita apa? Ya, sebagai penginjil atau sebagai gembala atau Tuhan kasih semua untuk kita. Itu anugerah Tuhan. Dan kita melihat di dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-7. Yohanes 21 ayatnya yang ke-7. Coba kita melihat. Yohanes 21 ayatnya yang ke-7. Semua sudah dapat? Ya. Ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-15, mohon maaf. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Perikop di atas tadi sudah ditahu ada 5 jawatan. Di situ ada namanya gembala. Nah, sekarang kita belajar Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat ke-15 di atas perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ini Yesus yang berkata, ya, kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17 kita melihat, saya ajak jemaat baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Katanya kepadanya, gembalakanlah dombaku. Jadi gembala itu, tolong ya, dengar baik-baik. Jangan ngobrol di belakang. Nanti jadi ahli-ahli Taurat, jadi orang Farisi, jadi Kristen ini KTP. Dengar baik-baik, ini penting sekali pesan. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan bilang pesan kepada Petrus, ya, gembalakanlah. Kita ini dipanggil sama Tuhan
Sekarang jadi pengikut di dalam gereja sebagai apa? Ada yang dipanggil tadi dikatakan sebagai penginjil, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai Bu di belakang tolong jangan dijak ngomong Bu ya. Ya. Sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai gembala, sebagai guru ya. Kita sekarang coba periksakan diri sebagai apa? Tuhan Yesus waktu itu berbicara kepada Petrus. Ya, tapi kita belajar lagi. Ada satu, Petrus sudah mendapatkan itu, dia beritahukan juga kepada pengikut-pengikutnya. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama. 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama. Dikatakan juga di dalam ayat pertama, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penerus di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Sampai di sini dulu. Pada 2000 tahun yang lalu kita tahu Petrus ini dia adalah orang yang pertama kali dipilih sama Tuhan. Pada waktu Tuhan diizinkan baptis di Sungai Yordan yang membaptis Yohanes Pembaptis. Selesai Tuhan dibaptis, di situ dia diizinkan masuk di padang gurun. Padang gurun di dalam situ pelayanan dia 40 hari 40 malam dia ambil puasa. Dan kita melihat 40 hari 40 malam banyak tantangan, rintangan yang dihadapi, tapi dia berkemenangan. Sekali lagi, 40 hari 40 malam diizinkan Tuhan itu puasa. Tapi waktu dia sedang puasa selama 40 hari 40 malam, akhirnya endingnya dia berkemenangan. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan harus ikut belajar seperti Tuhan. Mengambil di dalam puasa, jangan sampai tidak berkemenangan, jatuh di tengah-tengah. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, dulu, ya sekarang sudah tidak pernah kita ke sana lagi. Dulu kita pergi ke sana ambil puasa 3 hari 3 malam. Ya, saya bawa orang banyak ke sana. Ada yang mau puasa yang tulus, ada yang mau puasa tipu-tipu Tuhan. Sekali lagi, ada yang mau puasa tulus, ada yang mau puasa tipu-tipu Tuhan. Saya juga pernah tipu Tuhan. Puasa, waktu itu saya pergi dengan almarhum Bapak Siburian. Berdua saja kami pergi. Tapi pada waktu ambil komit 3 hari 3 malam, sampai di sana, tengah malam lapar, ngobrol-ngobrol. Ceritalah sudah, wah ini makan kepiting enak, makan apa enak. Ya sudah, kita tipu, kita keluar. Pak, sebentar Pak, mau keluar. Ya diizinkan, sebenarnya tidak boleh. Tapi kita diizinkan, kita cari makan, cari kepiting. Tengah malam tidak ada. Kita turun sampai ke bawah. Ternyata sampai di makan gulai di situ. Habis makan gulai yang di pinggir jalan yang tidak enak. Tuhan izinkan kita. Sesudah itu mau bayar uang tidak ada. Gadelah KTP orang 2. Tuhan sampai izinkan. Nah kita lihat resiko. Orang yang seperti saya waktu itu pulang. Kami berdua saja. Saya masih ingat saya pakai mobil saya yang Tuhan kasih. Mobil Panther Touring baru gres. Ditabrak dari belakang. Hancur mobil itu. Waduh. Karena apa? Kita janji, kita komit sama Tuhan. Kita tidak lakukan. Kita tipu-tipu Tuhan. Ada juga yang komit mau puasa sungguh-sungguh, tidak mau langgar. Ya. Kemarin saya ada berbicara dengan istri saya dan juga anak saya Kesia. Dia katakan begini, dulu waktu kita pergi puasa di Ungaran,
Ya, ada ibu-ibu yang ikut puasa, dorang bilang, saya lapar, kamu bawa roti. Jadi satu sama lain kerjasama, jadi kaki tangannya iblis, makan. Tipu-tipu Tuhan. Dan juga Bapak Ibu pernah, ya, saya membawa itu almarhum, sekarang sudah almarhum, dia baru keluar dari penjara. Belum masuk penjara tapi dia baru bertobat. Dan dia baru bertobat, waktu itu saya ajak sama dia pergi ke Ungaran puasa. Nah, waktu dia puasa sampai sana saya bilang, kamu puasa? Wah, saya puasa, dia bilang. Saya puasa. Ternyata orang lapor sama saya, dia tidak puasa Pak. Pada waktu kita turun ke bawah, dia keluar di luar, dia makan. Dia tipu-tipu Tuhan. Jadi jangan sampai kita tipu-tipu Tuhan. Dia tipu Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi ini bengkak semua. Kanker dan akhirnya mati mengenaskan. Ini tiba-tiba muncul pengalaman-pengalaman pelayanan saya. Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus pergi ke padang gurun. Selama 40 hari banyak sekali tantangan. Iblis mulai datang, ganggu dia, segalanya semua. Tidak, dia kasihkan dengan firman. Akhirnya dia selesai. Dia turun ke Galilea. Pertama kali murid yang dia menangkan, yang kita mau berbicara, Petrus. Nah ini Petrus, dia berbicara kepada Petrus. Sudah dia mengajar, mendidik kepada Petrus semuanya. Dan dia tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi saya? Kadang orang bilang, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Itu kan live service saja, mulut saja. Orang bilang omdo mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, kalau memang engkau mengasihi saya, gembalakan. Bapak Ibu, tidak gampang loh jadi gembala. Sampai 3 kali, Yesus katakan lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi saya? Ya Tuhan, saya mengasihikan engkau. Tuhan bilang, gembalakan. Dan kembali lagi Petrus jalankan. Waktu Petrus jalankan, dia berbicara lagi kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat Tuhan, pengikut-pengikutnya. Dikatakan di sini, ya, di dalam 1 Petrus 5, aku menasihatkan para penatua-penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi Petrus bilang, saya ini saksi hidup. Saya pikir-pikir benar juga ya. Waktu Tuhan Yesus menangkan Petrus, tangkap dia menjadi bukan penjala ikan, dia menjadi penjala manusia. Dan di situ pelayanan Tuhan Yesus, Petrus ikut terus. Petrus melihat kesaksian-kesaksian yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bilang, saya ini saksi mata. Ya, begitu banyak kuasa-kuasa Tuhan yang turun kepada dia. Saya ini saksi mata. Dan Petrus katakan, kepada siapa? Kepada pengikut-pengikut Tuhan. Kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kepada penatua-penatua. Ayo gembalakan. Kita gembalakan. Tetapi syaratnya jangan kamu paksa. Kepada siapa kita gembala? Kepada jiwa-jiwa yang ada padamu. Yang dipercaya kepadamu. Jadi seorang gembala, ada gembala agung. Di dunia ada gembala sidang. Kalau gembala agung dia di dunia, di surga, gembala sidang dia ada di dalam dunia. Maka itu wakilnya Tuhan yang ada di dalam dunia ini adalah gembala sidang. Nah, gembala sidang ini banyak orang datang menyodorkan, Pak saya mau jadi gembala, saya mau jadi gembala. Tapi kalau bukan panggilan jadi gembala tidak bisa. Pasti jatuh.
Banyak orang pada waktu COVID, mereka itu susah dan lain-lain. Penginjilan sudah tidak bisa dan lain-lain. Mereka lari, mereka bilang saya mau jadi gembala. Mereka berpikir mereka punya uang, mereka buka gereja, bisa datang semua. Tidak, sebentar tutup. Banyak teman-teman saya tutup. Saya bilang sama mereka, kamu ini panggilannya bukan gembala. Kamu ini panggilannya penginjil. Kamu ini panggilannya penyanyi. Bukan jadi gembala. Mungkin engkau berusaha kau jadi gembala, tetapi kalau Tuhan bilang tidak. Jadi dikatakan di sini Bapak Ibu, dikatakan aku menasihatkan para penatua di antara kamu, ayat pertama. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Di sini saya melihat jemaat semua, oh ya, ini dari sekolah minggu, ini adalah orang-orang yang dimenangkan, segalanya semua. Ada yang dari awal, dan sekarang mereka sudah tidak ada. Tetapi yang ada ini masih tetap bertahan. Mereka masih tetap bertahan. Karena pengolahan demi pengolahan, mereka masih tetap bertahan. Ya, tidak semua bertahan dengan baik. Ada juga pemberontakan, ada. Tetapi kita melihat, ya, yang ada pada kita, berapa orang kau gembalakan. Raja Daud masih ada satu katanya. Tuhan bilang, masih adakah? Masih ada satu. Dia ada di ladang sedang apa? Mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Jadi disuruh gembalakanlah domba-domba yang ada padamu. Tuhan percayakan, saya percayakan. Bahwa yang ada di sini ini adalah orang-orang yang sudah dipercayakan. Dulu banyak loh ya. Saya menangkan kepada mereka, saya baptis. Dan mohon maaf, dulu menangkan kepada mereka, bukan mereka dari atas, mereka dari bawah semua. Saya baptis mereka, dan pada waktu sudah dibaptis, mereka mulai beribadah. Selesai beribadah, sudah banyak karena tidak ada kecocokan satu sama lain, pecah, lari. Dan tidak tahu sekarang mereka ada di mana. Masih tetapkah beribadah apa tidak? Tapi Bapak Ibu masih tetap bertahan sampai sekarang. Kita berdoa, ya, minta sama Tuhan agar supaya Tuhan tetap izinkan kita tetap digembalakan. Karena Bapak Ibu yang ada di sini itu adalah kiriman Tuhan. Kita ingat bangsa Israel. Kadang mereka lagi susah betul-betul. Ditekan oleh Firaun, bekerja paksa. Mereka tidak tahan ini hidup. Mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan Allah tolong saya. Aku dah kuat Tuhan. Aku susah Tuhan. Waktu mereka berseru. Orang lemah ini berseru. Tuhan dengar. Langsung Tuhan perintahkan Musa. Ayo bawa keluarkan mereka dari kesusahan ini. Selamatkan mereka. Diizinkan Musa mengembalakan. Keluar. 2 juta orang dibawa keluar. Nah kita belajar 2 juta orang itulah manusia. Ya. Yang lolos itu siapa? Hanya Yosua dan Kaleb. Saya juga bilang di dalam gereja ini. Saya renungkan apakah di gereja kita ini ada juga Yosua. Ya. Ada juga Kaleb. Pada waktu itu yang lolos itu hanya Yosua dan Kaleb. Yang lain itu semua manusia keras kepala. Manusia tidak bisa diomongi. Pada waktu mereka susah mereka teriak sama Tuhan. Pada waktu mereka sudah dikeluarkan, mereka bebas. Mereka mulai marah-marah. Mereka mulai berontak. Itulah manusia. Itulah manusia.
Maka itu kita lihat akhirnya bangsa ini, mereka mati semua di padang gurun. Yang lolos itu siapa? Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena kekerasan hati. Karena kekerasan hati. Karena ketegar tengkuk. Itulah manusia. Bukan salah kita, itulah manusia. Maka itu Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah, dia utuskan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya? Ditambah lagi, tinggalkan manusia yang lama, jadi manusia baru, dia akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, hidup lamanya tetap ada, binasa. Nah, ini saja yang perlu kita tahu. Jadi bangsa Israel seperti begitu. Sama juga sekarang kita ini Israel rohani. Israel rohani. Sehingga Tuhan utuskan anaknya yang tunggal datang. Kita percaya. Tapi kita percaya bagaimana sifat karakter kita. Bagaimana sifat karakter kita. Kita percaya ini adalah satu kasih karunia daripada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Ini kasih karunia. Tapi bagaimana di dalam mengiringi Tuhan, kita sungguh-sungguh apa tidak? Kita mau berubah apa tidak? Jarang sekali. Banyak pengikut-pengikut melayani hanya sekedar itu. Tetapi fokusnya itu untuk berubah tidak mau. Maka itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sampai saat ini mengikuti Tuhan, ya, masih tetap belum terjawab doa-doanya atau masih belum sampai kerinduan kita, jangan kita kecewa. Karena Tuhan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. 27 tahun saya mengembalakan. Saya tahu saya punya anak-anak jemaat Tuhan. Yang mana yang benar, mana yang tidak, mana yang dengar-dengaran, mana yang tidak tahu. Saya pernah berbicara dengan seorang jemaat, Bu atau Pak, saya berbicara kepada Bapak ya, atau kepada Ibu, kalau yang ini saya tidak mau bicara. Karena saya tahu nanti kalau saya berbicara, sanganya keluar. Dan firman Tuhan bilang, orang yang mau menerima teguran, ditegur, itu karena orang dikasihi. Ada orang yang tidak mau, tidak ditegur, karena dia itu diajar, diizinkan, dia jadi anak gampang. Maka itu jemaat-jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah ditempatkan di tempat ini, itu ada satu rencana. Ini semua yang dimenangkan. Kalau saya melihat dari beberapa jemaat yang ada, ini jemaat-jemaat dulu yang masih bertahan dari gereja zaman dulu. Tolong dengar ya. Dari jemaat zaman dulu yang masih tetap bertahan. Ada jemaat-jemaat juga yang datang tetapi keras hati, tidak mau berubah. Kristen duniawi, ya ada. Kristen KTP ada. Ya tapi kita harus sabar. Mau bagaimana? Penting sekali gembala itu untuk apa? Menasihati, menegur. Membawa kepada mereka untuk seberang Sungai Yordan itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu, ya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Kita tidak boleh memaksa. Saya berpikir-pikir, iya ya, kalau dulu saya kepingin untuk supaya kamu harus bertobat. Kasihan kalau kamu tidak bertobat, ayo, tapi tidak bisa. Ya sudah, kita sampaikan saja firman Tuhan. Mau bertobat dan tidak, itu kemurahan Tuhan. Karena Tuhan berkata, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Tuhan menaruh murah hati kepada siapa Tuhan taruh murah hati. Seperti apa yang dikatakan saudara Andre, orang yang sudah dipegang hatinya. Kalau kita sudah dipegang hatinya, ya sudah, jangan kita paksakan. Kita sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Boleh kita panggil, kita menasihati, ini salah, ini salah, ini salah. Ya,
Tapi kita tidak boleh paksa. Karena kita punya hidup ini semua dari kita sendiri. Jadi dikatakan sini, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan sukarela. Kita layani ini dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan paksa. Kalau kita paksa, nanti timbullah permusuhan. Jangan. Sebab yang kita berhadapan dengan manusia. Tapi kalau orang itu, dia mungkin pada waktu itu dia dalam keadaan susah, betul-betul. Kita omong dia mau dengar, karena dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah. Tapi kalau orang itu sudah agak naik sedikit, kita sudah tidak bisa omong lagi. Itulah manusia. Saya tadi berbicara dengan teman saya sharing. Ya, tiap pagi sampai saya video call, saya tunjukkan. Pak Toga Sirait, kenal ini dokter spesialis. Saya berbicara dengan dia tadi. Jam 4:30 dia sudah telepon saya sharing. Pak Pendeta, Om mau khotbah apa? Tentang gembala. Dan sharing sudah. Dia bilang memang susah. Dia bilang manusia kita mau merubah mereka jadi baik itu susah sekali. Jadi bagaimana cara? Hanya satu. Kita sampaikan firman. Kita berdoa minta Tuhan taruh belas kasihan. Ya. Tapi mungkin pada waktu dia susah, kita omong sama dia mau dengar. Tapi pada waktu mungkin dia sudah di atas, dia tidak mau dengar lagi. Itulah manusia. Sampai kalau kita sampai di atas, kita masih mau dengar, masih mau taat. Wah, itu luar biasa. Saudara Alek ngomong sama saya, Om tahu ya, guru kita kurang apa dia bilang. Ngajarnya sampai sedemikian rupa. Ada satu orang Om. Ya. Dia dulu di gereja itu orang yang betul pimpin pujian dan lain-lain. Semuanya. Tetapi sekarang saya ketemu dia di satu gereja. Dia sudah mencetat dari gereja itu. Berkelahi dengan gembala. Ya, berkelahi dengan gembala. Masa saya bilang. Orang ini kan terkenal. Istrinya itu teman sekolah saya. Saya coba ngecek. Saya ngecek. Wah, ini bro. Ini akhir zaman. Yang jahat tambah jahat. Ya. Jadi kebanyakan iblis itu mengaum-ngaum. Mereka sudah tidak peduli lagi. Mereka lawan. Mereka berontak. Dan mereka lari. Padahal orang ini kurang apa? Dididik dengan firman Tuhan. Sudah dilakukan dengan apapun. Tapi mereka karena berbicara tidak cocok dengan hati mereka. Mereka berontak. Inilah akhir zaman. Ya, mereka berontak. Sama dibilang. Pada waktu zaman Musa. Ini orang-orang ini susah semua. Tapi karena mereka sudah jadi pemimpin 250, mereka berontak. Tuhan sayang kepada mereka. Murka Allah itu turun kepada mereka. Jadi seperti kayak begini. Jadi kita ini jangan dipikir bahwa kita ini kuat. Tidak. Kalau kita tidak jaga baik-baik, aduh. Jadi jemaat-jemaat yang dipercayakan, digembalakan. Waktu kita menangkan jiwa-jiwa itu, kita baptis kepada mereka. Mereka menjadi murid-muridnya Tuhan, digembalakan. Yang ada itu, pada waktu tidak cocok mereka berontak. Mereka tidak kuat menghadapi itu. Tapi kita belajar daripada Tuhan Yesus. Dia waktu ada di dalam padang gurun. Ya, dia menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Tapi dia jadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berusaha. Saya juga berusaha. Tuhan, tolong saya ini tidak sempurna. Masih banyak yang saya harus lakukan. Saya tidak sempurna. Tolong Tuhan. Agar supaya saya bisa menjadi berkat. Saya bisa menjadi contoh. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat kedua, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Berapa banyak ini satu nasihat. Gembala, jangan engkau mau mencari keuntungan. Jemaat-jemaat Tuhan yang engkau gembalakan, engkau press mereka, engkau tekan mereka.
Saya mohon maaf. Saya bersyukur. Ya, Tuhan taruhkan sama saya. Jadi tidak ada alasan. Jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan saya menggembalakan, mereka datang itu bukan orang-orang kaya. Mereka datang dalam keadaan susah. Jadi saya bimbing mereka, saya tolong mereka, saya jaga mereka, saya lindungi mereka. Kalau mereka sudah ada saat ini, kalau nanti mereka mulai angkat kepala, ya saya tidak bisa berbicara. Tetapi mereka ini dari dasar, dari bawah. Ya, mereka dari bawah. Kalau ada gereja-gereja lain, jemaat orang-orang kaya ditarik kiri kanan semua. Tapi kita tidak, yang ada ini. Kita bimbing terus. Jadi kita gembala bisa membicarakan mereka. Ada yang bisa dibicarakan, ada yang tidak bisa dibicarakan. Saya saksi sedikit. Firman Tuhan mengatakan Ratapan 3 ayat yang ke-26 kalau saya tidak salah. Setiap hari ada yang baru Tuhan buat. Kami ini melayani setiap hari, membutuhkan ya dana dan lain-lain. Jadi saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan ini butuh dana. Dari mana harus kami lakukan? Tapi Tuhan bisik sama saya. Kehubungi orang ini. Loh ini kan anak saya. Ya hubungi. Ya sudah. Saya kasih suara. Saya bilang. Kalau kamu berkenan. Ini ada berkat. Bawakan kasih makan. Ini yang sekarang dia kasih makan. Ya. Yang kita bu ini. Kemarin dia ikut kasih makan. Langsung. Karena itu anak saya. Saya berbicara. Tapi kalau orang luar saya tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa berbicara. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Tetapi jangan mencari keuntungan. Kita tidak boleh. Kita jadi gembala mengambil keuntungan untuk supaya kita punya hidup ini senang. Kita peras ini jemaat. Tidak boleh. Tapi pengabdian diri. Lakukan semua ini. Lakukan semua ini. Dan yang ketiga kita melihat peringatkan dari Petrus kepada jemaat-jemaat, kepada penatua, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kita mau agar supaya jemaat Tuhan itu mereka bisa melihat kita menjadi lembaran putih, menjadi contoh. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Jadilah contoh. Tadi kan saya bilang, ya mungkin ada yang bertanya, Catherine mana? Kok udah ada? Saya bilang itu ada. Tadi waktu keluar, ini ada orangnya. Karena mungkin tadi video, dia ada di dapur dan lain-lain. Tapi kalau seumpama dia tidak ada, orang kan bisa ngelihat. Loh ini kan calon mantu. Kenapa tidak jadi contoh? Kenapa tidak jadi teladan? Ya, ini. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kamu harus jadi contoh. Kamu harus jadi teladan. Kalau kamu jadi anaknya gembala, tidak jadi contoh. Yang paling penting saya dulu jadi gembala. Ibu gembala dulu harus jadi contoh, jadi teladan. Kalau kita mau orang bertobat, tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, mana orang bisa bertobat? Maka itu saya berusaha, apapun, liburan apapun. Ya, kalau ada ibadah saya tidak akan tinggalkan. Karena kalau saya tinggalkan, tidak jadi contoh. Saya harus jadi contoh. Di dalam ibadah sebelumnya saya harus ada pagi-pagi di gereja. Saya harus ada, pagi-pagi saya sudah harus ada. Dan saya melakukan semua menjadi contoh dan jadi teladan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari. Kemarin saya bilang sama Kesia, kamu panggil Naldi ini supaya ikut jadi contoh. Kamu pasangan dengan dia kan sebelumnya, ayo dulu dicocokkan. Bisa enggak panggil? Jadi contoh, jadi teladan. Kita itu butuh penggambalaan, butuh didikan. Ada yang bisa kita ngomong, ada yang tidak bisa kita ngomong. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau,
istri supaya suaminya bertobat, istri harus jadi contoh. Suami mau istrinya bertobat, suami juga harus jadi contoh. Jangan sampai tidak jadi contoh. Kalau tidak jadi contoh, orang bilang, Bapak apa model macam begini? Suruh kita ke gereja tapi tingkah lakunya seperti ini. Gembala apa macam begini? Suruh kita ke gereja, suruh kita ini, tetapi dia sendiri tidak jadi pelaku. Tidak. Kita harus jadi contoh, jadi teladan. Kita kepingin kita punya suami bertobat, kepingin, marilah jadi contoh dulu. Jadi teladan, seperti Tuhan Yesus. Dia jadi contoh, kita melihat, Tuhan Yesus. Jadi contoh, jadi teladan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di sini kita harus jadi contoh bagi kawanan-kawanan domba. Jadi teladan di dalam hidup ini. Jangan sampai kita ini tidak jadi contoh untuk kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Upahnya itu besar sekali. Seperti apa yang dikatakan ini Rasul Paulus juga. Saya akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Bukan di dalam dunia yang fana saja yang kita dapat. Mahkota kemuliaan. Rasul Paulus bilang kepada Timotius, kami akan mendapatkan sudah akhiri dan saya akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Sama juga ini. Kita lakukan ini, kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya, kalau barang harta di dalam dunia itu semu, Bapak Ibu. Kita dapat itu semu, sebentar juga dapat, juga habis. Sebentar juga dapat, juga habis. Ya, mau dapat apa? Sebentar juga habis. Dapat blok habis, dapat. Tapi kalau yang Tuhan berikan itu kekal. Kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Maka itu mari kita jadi anak-anak Tuhan. Kita belajar ini kebenaran firman, kita terapkan dalam hidup ini. Kita tahu bahwa kita diizinkan ada di sini. Ini karena kepercayaan Tuhan. Saudara Ivon, kalau dia tidak mengerti firman Tuhan, dia sudah lari dari dulu. Dia sudah lari. Tapi karena dia tahu, dia ini dipercayakan ada di sini. Mulai zaman Pahetaria. Dipercayakan, dia tetap stay. Baik dan tidak baik, dia tetap stay. Beda, dia punya hidup dengan anak-anak zaman dulu. Berjemaat di sini, beda. Hidupnya beda. Dia bersama suami seperti Yosua. Tapi Yosua sempurna, tapi mereka belum sempurna. Tapi mereka bertahan. Nah, mari kita Bapak Ibu, hidup ini ke depan, orang bilang susah. Tapi ingat, kalau masih pun susah, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak ada susah dalam hidup kita. Orang boleh katakan susah, memang susah. Tapi kalau seumpama kita mau hidup berkenan sama Tuhan, tidak ada susah. Lakukan kebenaran firman. Nah, kembali lagi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Orang-orang muda. Ya, dikatakan di sini orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua. Bukan hormati orang tua kita, tapi dia bilang orang-orang muda, tunduklah. Zaman sekarang, akhir zaman ini sudah tidak ada orang yang tunduk lagi, tidak ada. Kalau dia punya uang, dia bilang dia hebat. Kalau dia sudah punya kedudukan, dia sudah tidak mau anggap orang. Inilah akhir zaman. Jangan kita masuk di dalam dosa akhir zaman. Kita punya penundukan diri. Tunduklah kepada orang-orang tua yang ada di sekeliling kita. Hargai mereka. Dan orang-orang tua juga jadilah contoh, jadilah teladan. Tapi banyak zaman sekarang sudah tidak ada begitu lagi. Dan di sini dikatakan orang-orang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu rendahkanlah diri.
Rendahkan diri. Ya, sama apa? Orang-orang yang lebih atas. Kalau bisa bukan orang lebih atas, sesama juga kita jadi orang rendah hati. Senang orang lihat sama mereka itu senang kalau kita jadi orang rendah hati. Saya kasih tunjuk, tolong foto. Barusan teman saya, istrinya meninggal, kami pergi, saya bawa anak saya Andre. Karena Andre sudah kenal semua orang-orang ini, saya bawa sama dia. Ya, kita melihat ya. Ini bukan kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Tidak kaleng-kaleng. Kalau yang bagian kiri ini kita tahu ada kren yang besar, PT Surabaya Express. Ya, ini orangnya. Ya, di sebelahnya saya itu dari pengusaha gula. Ini mutar semua ini. Kalau kita lihat pabrik biskuit Duta yang kita makan itu yang baju ini. Serendah hati. Kalau kita lihat yang gemuk ini, ya Bapak Ibu yang gemuk ini, yang gemuk kacamata, ini yang punya di Perak Barat itu tempat orang ini, itu 1000 lebih meter persegi tempat-tempat itu orang pakai untuk ini, dan di Jalan Jakarta itu kapal ini. Ini semua mereka ini, ya kita melihat, ini semua ini mereka ada pabrik kaca, ada macam-macam. Ini yang meninggal umur 86. Dulu bapaknya. Ya, dulu anaknya Tiffany pernah ikut. Sekarang bapaknya umur 86. Ya, dia didik anak itu bagus. Dia punya anak 1 laki, 1 perempuan. Dia didik dia punya anak. Dan dia didik dia punya anak. Waktu saya sampai ke sana, dia punya anak yang perempuan menikah dengan bis PT Kalisari. Dan saya lihat dia anaknya itu pegang sama papanya. Jadi papanya datang kasih tunjuk sama dia. Nama anaknya si A. Ini Pak Pendeta, sering doakan papa. Oh Su, dia bilang. Ya Su, dia bilang begitu. Su mau makan apa? Ayo diatur. Anaknya laki. Baik, dulu pimpinannya Tiffany, cuma istrinya tidak baik. Sampai papanya ngomong apa? Papanya bilang, kamu jangan ikut-ikut hidup saya ya. Tidak boleh hidup, tidak boleh ikut-ikut. Karena istrinya tidak baik. Anaknya yang laki diam. Betul Tiffany ya, baik ya anaknya laki. Istrinya, tapi papanya bisa mendidik anaknya punya aturan. Ketemu orang itu punya aturan. Dia bilang anak-anak saya ini baik-baik. Saya didik sama mereka. Dan sekarang saya punya uang 100 miliar. Ini bukan uang kertas lagi loh. Ini uang saya ada 100 miliar. Saya sudah umur sekarang 87. Kalau saya meninggal, anak laki 50%, anak perempuan 50%. Tapi kalau papa belum meninggal, kamu jangan ganggu sama papa. Tapi anak-anaknya udah sukses semua. Kamu anak-anak butuh uang, boleh pinjam sama papa. Nanti kembalikan lagi. Jadi dia punya bapak ini mau jadi patung emas. Tidak mau jadi patung batu. Kenapa kau tidak bagi sekarang? Saya bilang, waduh bahaya dia bilang. Kalau ketemu istri salah, anak saya laki bagus. Kamu lihat istrinya. Kan seperti ini. Ya. Kalau nanti salah, bisa-bisa saya ditendang. Kalau macam begini, lihat. Kita melihat ya, coba kembali lagi. Sama papanya dibikin seperti kayak begini. Ya itu peti sampai ditutup dengan kembang semua. Dididik ini anak-anak. Sebenarnya anak-anak zaman sekarang ini susah untuk dididik menjadi anak-anak yang baik. Ya, tapi dia didik yang baik. Ya, dia juga punya uang. Jadi anak-anak mau lihat juga sama dia. Ini semua juga kembali duit. Tetapi karena didikan. Jadi papanya jalan, anak perempuannya pegang terus. Saya bilang sama dia, kau senang. Kau punya anak perempuan urus sama kamu. Ya ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau, itu orang dunia. Kalau kita mau Bapak Ibu,
supaya hidup kita ini berkenan sama Tuhan. Mari kita belajar dari contoh-contoh ini. Dan kita tidak boleh sombong. Apa yang mau sombong ini, orang-orang ini seperti ini bukan orang kaleng-kaleng. Tapi mereka senantiasa rendah hati. Kita belajar dari situ. Mereka rendah hati. Nah ini sekarang saya berbicara kepada kita anak-anak Tuhan. Kadang anak-anak Tuhan baru sedikit saja. Kita sudah rasanya kita sudah mau tahu manusia. Tanggal 1 saya waktu tanggal 1 bulan 1 2025 tengah malam saya tidur. Tuhan kasih mimpi sama saya dan Tuhan kasih lihat penglihatan tentang anak-anak yang sombong. Kamu lihat orang ini. Gayanya, sombongnya, kamu lihat. Cuma saya kan tidak pernah saya berbicara. Tetapi pagi hari ini Tuhan ngomong kepada saya. Ada orang yang diomongkan tidak mau dengar. Ya, karena apa? Merasakan hebat dan lain-lain. Itu menuju kehancuran. Dan Tuhan bilang, siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Kita ingat, hari Kamis, Tuhan pakaikan saudara Andre menyampaikan firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 kita ambil dulu ayatnya yang pertama. Di situ saya sudah berpikir tentang firman Tuhan ini. Tetapi Tuhan pakaikan Andre. Mazmur 127 ayat pertama. Nyanyian Syahra Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kita harus libatkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, semua percuma. Sia-sia kita lakukan semua ini. Pak, saya mengandalkan Tuhan. Tetapi hati kita jauh daripada Tuhan juga tidak. Jadi Tuhan bilang, kalau bukan Tuhan yang membangun, semua sia-sia. Seperti kita pagi hari ini. Tuhan izinkan ibadah ini. Ya. Mungkin kelihatan dia turun betul-betul drastis. Tapi tidak apa-apa. Kepercayaan Tuhan sudah seperti gini. Dan akhir zaman memang seperti ini. Tapi kalau bukan Tuhan ini gereja sudah tutup Bapak Ibu. Benar sudah tutup. Kalau bukan Tuhan. Dari mana? Hari ini kami harus membayar listrik. Ini hari tanggal 19. Besok tanggal 20 harus membayar listrik. Dari mana dana? Dari mana? Bapak Ibu punya persembahan ini. Nanti sebentar ibunya ambil. Ya, mungkin kurang. Bapak Ibu punya persembahan ini, nanti Ibu Retno yang ambil. Mana? Dari mana? Siapa yang kasih? Tapi karena Tuhan, dia jalan sampai sekarang. Ya benar. Persembahan Bapak Ibu yang ada ini. Nanti sebentar ibunya, saya sudah ngomong bunyo, nanti ambil ini uangnya. Ya Pak. Nanti saya bilang Ibu Retno ambilan ini uang. Nanti sebentar Ibu Andreas ambilan ini uang. Dari mana? Tadi katakan lagi mau beli kaos dan lain-lain. Dari mana? Saya bilang jalankan saja. Nanti dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan itu mandek semua di tengah-tengah. Kedua, pelayanan kita untuk aksi memberikan makan orang-orang di panti. Kalau bukan kehendak Tuhan, bukan itu kita melakukan kebenaran Tuhan, bukan itu perintahnya Tuhan, udah stop. 3 tahun lebih. Kemarin saya berbicara sama Ivon. Ivon bilang, Om, dari mana ini Om bisa seperti ini? Maka itu dia katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi semua kita harus libatkan Tuhan. Kalau kita sudah libatkan Tuhan, pasti dengan sendiri kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saya ngomong kemarin, saya tegur orang yang memakai mobil Luxio.
Karena Tuhan taruh sama saya, mana ini mobil? Kenapa waktu antar makanan kamu tidak pakai mobil ini? Mobil ini kau kepinjamkan orang. Saya langsung pagi itu saya WA sama dia orang ini. Minggu lalu. Mobil ini untuk antar makanan. Engkau minta pinjam 1-2 hari, oke. Tapi kau pinjam sudah 2 minggu lebih. Kau belum pulangkan. Saya bukan marah apa, tapi saya takut sama Tuhan. Tuhan bilang, mana ini mobil? Saya takut sama Tuhan. Bukan saya takut sama siapa-siapa. Saya takut sama Tuhan. Kalau ada jemaat yang datang sumbang itu mobil, mungkin jemaat itu bisa tegur. Jemaat kan tidak berbicara buat apa-apa. Tapi ini Tuhan yang kasih. Saya bilang, saya hanya takut sama Tuhan. Kamu berani? Ya, dia bilang, minta maaf. Sekarang saya cuci ini mobil bersih. Hari Senin saya antar pulang. Antar pulang. Ya, kalau kau mau pakai yang lain. Tapi ini tidak boleh. Kalau bukan Tuhan, tidak jalan Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia yang mengawal kota. Maka itu kita limpahkan Tuhan dalam hidup kita ini. Kadang kita percaya tidak. Kita percaya tidak. Maka itu tadi kan saya ada keluarkan kan. Jangan kita jadi Kristen KTP. Kalau kita jadi Kristen KTP, kita tidak libatkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Tadi malam saya berbicara dengan seseorang. Dengan Ivon, ini om ini besok atau paling lambat lusa harus siapkan 6 juta Fon. Belum bayar yang lain-lain. Tapi om ini kok tenang ini hidup. Dah takut ya, dah bingung. Kenapa? Tuhan sudah tanggung semua beban-beban ini di kayu salib. Kuk yang kuberikan itu ringan. Karena semua ini karena Tuhan. Maka itu Bapak Ibu jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggal Tuhan habis kita. Yang kedua kita lihat ayatnya yang kedua. Orang kalau tinggalkan Tuhan, ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan cari makan roti dengan diperoleh dengan susah payah. Ada orang yang mencari makan dengan susah payah. Tuhan bilang sia-sia. Kepala di bawah, kaki di atas. Ada orang seperti itu. Tadi malam saya berbicara dengan seseorang. Dia bilang, Pak, ini ada orang Pak. Dia bekerja jam 5 pagi dia sudah bangun. Jam 3 itu dia sudah mandi-mandi. Jam 5 pagi dia sudah bangun, dia ke pasar. Dia punya toko di Pasar Wonokromo. Pagi-pagi dia sudah bangun. Dia kerja sampai jam 7 malam. Capek. Sampai rumah mandi, makan, tidur. Dia belum kenal Tuhan Yesus. Hari Minggu juga tetap. Suaminya bilang tutup hari Minggu. Tapi tidak mau. Dia kejar terus cari. Dah salah. Dari pagi sampai malam. Dia cari makan. Tapi pada waktu dia sudah terima Tuhan, sekarang hari Minggu dia tutup. Baru dia tahu menikmati. Dia pergi gereja dengan suaminya, dengan anaknya. Habis itu selesai, pulang dari gereja, keluar makan sama-sama dengan anaknya. Kalau dulu tidak, hidupnya seperti itu. Saya bilang, untuk apa kita hidup seperti ini? Dari pagi sampai malam bekerja seperti ini. Padahal Tuhan bilang apa? Ya, dengan susah payah sebab ia memberikan kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Maka itu kita kalau mau supaya Tuhan cinta sama kita, taruhkan Tuhan dalam hidup kita. Tanda orang yang taruhkan Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kita. Sebentar kan ada perjamuan kudus. Orang itu rendah hati. Orang itu nurut. Orang itu taat. Karena ada Tuhan. Pribadi Tuhan ada dalam hidup dia. Jadi dia pasti rendah hati. Kalau pribadi Tuhan tidak ada, dia pasti begini terus. Maka itu Bapak Ibu. Sebentar sore kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Coba kita merenungkan, adakah Tuhan dalam hidup kita?
tadi penjaga sama-sama dengan saya, suster. Ya, suster, bagaimana? Kamu sudah punya pacar? Kalau kau punya pacar, kau kasih lihat sama om dulu ya. Om lihat. Hihihi. Ya. Kita bisa lihat orang rendah hati itu, kita bisa lihat. Ada orang lain, ada. Tapi ada orang yang rendah hati kita bisa lihat. Itu kasih karunia. Andai khotbah hari Jumat, hari Kamis, Nuh mendapatkan kasih karunia, orang rendah hati. Orang rendah hati. Maka itu, mari Bapak Ibu, jadi orang. Kita harus ingat dulu yang di bawah. Jangan kita ingat waktu kita sudah di atas, kita ingat pada waktu kita di bawah. Saya bilang, Kesia, kau ingat ya, pada waktu engkau lahir, papa dengan mama dalam posisi super susah. Engkau bisa ada hari ini karena Tuhan. Kau ingat ya. Engkau ingat, jangan sampai kau lupa kebaikan Tuhan. Kalau kau sudah lupa kebaikan Tuhan, engkau jadi manusia duniawi. Jangan lupa. Engkau ini hidup ini dulu mau minum susu saja susah. Kita orang tua diizinkan proses masuk demi proses. Dari atas Tuhan turunkan kepada saya dan di situ saya diproses. Seperti Yusuf. Tapi saya ingat betul-betul Tuhan punya kebaikan. Sampai saat ini Tuhan berbuat apa sama saya tahu ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Dan saya bersyukur. Apapun persoalan masalah, Tuhan tidak berikan saya gelisah. Kalau dulu saya gelisah setengah mati. Maka itu mari kita taruh Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan sudah ada dalam ini, kita rendah hati aja. Ya. Tuhan taruh, kita mau angkat kepala sedikit, kita jadi malu. Wah kok saya sombong, tidak jadi contoh, kok anak Tuhan macam begini. Belajar. Bapak Ibu, rumah itu sementara. Harta benda yang kita punya itu sementara. Mobil yang ada itu sementara. Semua itu sementara. Mati tidak bawa apa-apa. Ini teman saya punya istri. Meninggal, hanya bawa apa? Bawa kembang. Petinya mahal, mari itu diperabukan, dibakar. Tidak bawa apa-apa. Apa yang kita bawa, apa yang kita susu. Perbuatan kita ini menyertai. Maka itu Bapak Ibu, mari kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong sadarkan kita. Kadang kita ini tidak sadar. Ya, kita merasakan dapat segala sesuatu, wah hebat, kita hebat, kita hebat. Tiba-tiba Tuhan ambil kita punya napas. Kita di atas, kita ketemu apa? Kau di dunia, Tuhan bilang, aku benci itu kesombongan. Jijik, Tuhan bilang. Tidak percaya, coba kita lihat. Ayatnya yang kelima. 1 Petrus 5, ayatnya yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak, orang yang sombong. Ya, kalau diomong itu tidak bisa. Tidak bisa. Gengsinya itu tinggi sekali. Itu karakter lama itu sudah ada. Pepatah bahasa Mandarin bilang, pensin dan kai. Karakter itu tidak bisa dirubah. Bisa melalui Tuhan Yesus. Pepatah Cina bilang karakter itu tidak bisa dirubah. Melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau sudah pegang itu pasti bisa. Bisa kok, masa tidak bisa. Maka itu Bapak Ibu, mari Tuhan pesankan kepada kita hari ini, khusus gembala-gembala, jangan mau mencari keuntungan dengan jemaat, didik mereka, jaga mereka, lindungi mereka, ya, perhatikan mereka. Saya mau jadi marketing pun juga saya mau, masih pun dikata-katain orang, saya mau. Tadi malam saya jadi penjual barang.
Ada orang mengatakan, Pak saya tidak bisa jual ini, bagaimana? Ya sudah, kau tidak bisa jual, ya mari sini. Saya jadi orang, saya rendah hati. Saya mulai berbicara, sekian, 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 habis. Sampai tadi di muka pintu, semua sudah selesai. Saya berusaha rendah hati. Mau saya menawarkan, menolong orang. Bapak Ibu, kalau kita menolong orang, jangan kita anggapkan kita buat untuk orang. Kalau kita tolong orang, kita buat untuk Tuhan. Benar kan? Kolose 3 ayat 23 ini ayat yang saya pegang terus. Kolose 3 ayat 23. Kalau kita berbuat, coba. Kolose 3 ayat 23. Tolong agak cepat sedikit. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita berbuat, kita tolong orang, anggap kita berbuat untuk Tuhan. Kita kasih makan anak yatim, bukan untuk yatim yang kita lihat, kita buat untuk Tuhan. Kita kasih makan janda-janda, kita buat untuk Tuhan. Orang-orang lemah, orang pinggir-pinggiran, orang-orang asing, itu kita buat untuk Tuhan. Jangan kita berpikir, wah ini kok kurang ajar, saya buat sama orang ini kok, ini anak yatim kok dia tidak balas dengan saya. Tidak usah mengharapkan balasan dari dia. Kita buat ini balasan dari Tuhan. Karena ayat 24 coba kita melihat. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kita buat ini untuk Tuhan. Upah dari mana? Dari Tuhan. Upah damai sejahtera, upah sehat, upah sukacita, upah banyak segala semua. Lakukan ini. Saya ingat ada satu gubernur, kalau Bapak Ibu tahu, barusan ini dia mau masuk, dicalonkan jadi gubernur di Maluku Utara kalau saya tidak salah. Saya ada kirim ke grup. Gubernur ini dia cinta Tuhan. Waktu dia mau pergi sampaikan semua kepada rakyat-rakyat yang ada di Maluku supaya pilih dia. Orang tidak senang sama dia, dia punya kapal pribadi, orang bom itu kapal, meledak, mati dia. Istrinya juga. Tapi istrinya saksi, saya punya suami ini, dia lakukan untuk Tuhan. Jadi pada waktu saya menikah dengan dia, ya, semua uang-uang persembahan yang ada orang-orang memberikan sumbangan-sumbangan semua dia ambil, dia berikan kepada gereja yang di mana dia berjemaat. Semua dia bilang ini untuk Tuhan. Kan aneh orang begini. Dan dia senantiasa baca firman Tuhan, apa yang tertulis dia lakukan, dia lakukan, dia lakukan. Jadi dia meninggal Bapak Ibu, sekarang istrinya yang naik jadi gubernur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka itu mari kita jadi anak-anak Tuhan, kita berdoa jemaat Tuhan. Kalau kita ini lakukan yang baik, perbuatan kita ini menyertai di atas. Yang terakhir kita melihat, yang terakhir dikatakan di sini ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara. Tuhan minta kepada kita, kita berusaha rendah hati. Nanti sudah waktu kita rendah hati, kita nanti ditinggikan sama Tuhan. Ditinggikan sama Tuhan, kita tidak perlu susah payah. Nanti Tuhan yang angkat kepada kita. Tuhan yang angkat. Dulu waktu saya pertama kali saya jadi hamba Tuhan, saya direndahkan, saya tidak kuat, saya sembunyi. Tapi pada waktunya sudah saat baru saya keluar. Bayangkan lapangan terbang Juanda yang dulu saya sering pergi sana, berangkat kemana-mana. Pada waktu saya jadi hamba Tuhan 20 tahun Bapak Ibu. Ya, saya tidak pernah injak di sana. Bagaimana saya injak? Untuk apa saya mau ke sana? Dan saya mau naik apa? Saya terlalu kismin, miskin. Tapi 20 tahun baru Tuhan bawa sama saya. Lapangan terbang sudah kayak macam begini ya.
Yang sebelumnya setiap 1 bulan berapa kali saya harus pergi terbang kemana-kemana. Tapi di situ Bapak Ibu, Tuhan yang angkat semua. Pas 20 tahun Tuhan bawakan sama saya. Nanti sudahlah, hidup kita ini kalau kita mau tetap jadi manusia rendah hati, dengar-dengaran, nanti Tuhan yang angkat. Jangan kita berpikir sekarang Tuhan sudah angkat kita, belum tentu. Ya, ini sekarang lagi diperdebatkan. Kita bilang ada berkat dari dunia, ada berkat dari Tuhan. Bapak Toga Sirait barusan berbicara. Ya, berkat itu hanya dari Tuhan, betul hanya dari Tuhan. Tetapi dari dunia juga setan kasih berkat. Kalau setan yang kasih berkat tidak kekal. Kalau setan sudah kasih berkat, setan sudah angkat kita, kita mulai begini. Tapi kalau Tuhan yang angkat sama kita, kita begini. Yaitu jahatnya setan. Dia kasih sama kita berkat, dia tuntut kepada kita. Kau harus binasa. Ya, jadi kita angkat diri. Tapi kalau Tuhan yang kasih, kita rendah hati. Ini teman-teman saya yang foto-foto ini banyak orang dunia. Mereka sudah berbicaranya angkat kepala. Ya sudah, mau apa lagi yang kita mau berbicara? Kita tetap rendah hati. Ada di antara situ orang tanya sama saya, Pak, kamu kenal si ini ya? Kamu kok berbicara sama dia? Kok enak bicara? Oh, saya bilang 30 tahun yang lalu itu sudah kenal saya. Dia sudah sering minta tolong sama saya supaya saya pakai alatnya. Sekarang dia orang kaya, miliarder, ya konglomerat. Ya sudah. Tapi kau sudah kenal dia 30 tahun saya sudah kenal. Yang ada di Perak Barat, tempatnya dipakai sekarang untuk orang malam-malam duduk minum kopi dan lain-lain. Itu tempat 1000 lebih. Namanya si A. Kamu kenal dia? Oh, saya kenal. Loh, masa lu kenal saya? Kamu ingat enggak dulu? Saya pergi ke kantor kamu beli kapal, beli alat-alat kapal, beli mesin kapal. Pikir-pikir. Kamu. Ayo, kumpul. Kapan siang-siang datang ke kantor saya makan? Saya bilang saya tidak ada waktu. Jadi Bapak Ibu, mari. Ini satu nasihat. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Nasihatilah. Yang dikatakan Petrus. Nasihatilah. Ini satu nasihat. Mau kemana sih? Kita harus mau angkat kepala. Siapa sih yang kita mau angkat? Sudahlah, kita ada ini karena Tuhan. Kita bisa napas ini karena Tuhan. Apa sih? Kita punya uang paling sementara dipakai ini. Dah dibawa mati. Mari. Dan upahnya, kalau kita rendah hati, Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tuhan bilang apa? Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadaku. Jadi kita punya masalah ini, kita serahkan sama Tuhan. Dan serahkan sama Tuhan bukan hanya mulut, serahkan dari hati dan perbuatan kita. Makanya saya bilang Cicu hari tua sudah ya, umur 78. Semasih bisa jalan hari Sabtu usaha datang Cicu ya. Sebab ini orang-orang yang ada di kampung-kampung itu setiap Sabtu orang tunggu Cicu. Kalau Cicu tidak datang, itu Tuhan Yesus lagi tunggu sama Cicu. Datang Cicu. Korbankan, datang. Memang tidak dapat apa-apa. Tapi buat, nanti mereka tunggu. Kok maju, kok udah datang ya. Ibu ini yang sering datang ini, bawa kita berkat, kok udah datang ya. Kasihkan kepada dia, Ibu Cu, dia hari tua supaya dia berbuah, dia tanam. Nanti engkau akan tuai di atas. Jalankan ini ya. Jalankan ini. Saya rasa sekian Bapak Ibu. Nanti sore ada perjamuan kudus. Mari kita datang.